Tim perawat penjaga pagi disuruh berkumpul oleh kepala ruangan, karena akan ada rapat di rumah sakit itu. Kepala ruangan memperkenalkan dokter jaga baru. Dia adalah Dr. Vian. Dr. Vian akan menggantikan Dr. Dirga untuk sementara waktu, karena Dr. Dirga sedang menjalani pengobatan di luar negeri. Setelah rapat selesai, semua perawat segera dibubarkan untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Ari langsung mendekat kepada Winda. Hatinya berteriak merdeka, karena dia merasa sudah tidak ada lagi yang akan menggagalkan rencananya untuk mendapatkan hati Winda kembali. Hari ini kamu satu tim denganku. Kamu harus menjadi asistenku setiap kali ada pasien yang akan aku tangani. Perintah Ari kepada Winda. Dia mencoba menguasai Winda di shift pagi ini. Winda hanya terdiam. Dia tidak bisa untuk menolak keinginannya. Tidak. Hari ini, perawat Winda akan menjadi asistenku. Perawat Ari, kamu satu tim dengan perawat Risa sekarang. Dr. Vian memberikan perintah sebelum Winda menjawab perintah dari Ari. Perawat Winda, sekarang ikutlah denganku, ucap Dr. Vian sambil berlalu dari hadapan Ari, dan tanpa mendengar pendapatnya atas keputusannya itu. Ari menunjukkan tangan kanannya ke telapak tangan kirinya. Dia sangat kesal, dan tidak setuju dengan keputusan Dr. Vian yang mengambil alih Winda dari tangannya. Ari tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menuruti perintah dari Dr. Vian. Karena Dr. Vian mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi di atas Ari. Berbeda dengan Ari. Dia hanyalah perawat biasa yang hanya bertugas untuk menjaga pasien-pasien di rumah sakit itu. Sedangkan Dr. Vian adalah seorang dokter, sekaligus salah satu direktur di Rumah Sakit Kencana Medika. Jelas sekali perbedaan status di antara mereka. Sehingga akan menjadi sia-sia jika Ari nekat membuat masalah dengan Dr. Vian. Tidak hanya itu, Dr. Vian juga merupakan paman dari Louis. Hanya sedikit saja dari pekerja rumah sakit yang mengetahui hal itu. Itulah mengapa, dulu Louis bisa seenak hatinya bisa berlama-lama dirawat di kamar 1 VIP, walau dengan luka yang begitu ringan. Terima kasih Dr. Vian. Karena sudah mempercayai saya sebagai asisten Anda, ucap Winda dengan tulus. Sebenarnya tidak hanya itu. Winda juga berterima kasih karena telah diselamatkan dari gangguan Ari. Sama-sama. Karena ada yang merekomendasikanmu kepadaku. Jadi, saya rasa kamu sangat bisa diandalkan untuk menjadi asistenku. Dr. Vian tersenyum penuh arti setelah menyelesaikan kata-katanya. Winda bertanya-tanya dalam hati. Siapa yang telah merekomendasikan kepada Dr. Vian? Winda tidak mungkin bertanya langsung kepada Dr. Vian. Sehingga Winda hanya bisa tersenyum, dan sedikit menundukkan kepalanya untuk menanggapi perkataan Dr. Vian. Setelah Dr. Vian memerintahkan Risa menjadi asisten Ari, gadis itu mengambil kesempatan untuk bisa lebih dekat dengan Ari. Karena dari awal, dia memang sudah mengagumi laki-laki itu. Jam pulang pun telah tiba. Winda segera pulang ke rumahnya, karena Louis akan mengajaknya pergi hari ini. Winda sedang bersiap-siap di kamarnya, dan memilih baju yang akan dipakainya untuk berkencan dengan Louis. Louis mengirimkan pesan kepada Winda. Aku sudah menunggumu di depan. Aku tidak berani mengetuk pintu kamarmu lagi, karena aku masih terlalu sayang dengan dahiku, isi pesan Louis. Winda pun tertawa lebar setelah membaca pesan dari Louis. Dia teringat kemarin telah menyakiti dahi laki-laki itu. Setelah mengganti baju, Winda berjalan keluar dari kamarnya. Rupanya, Louis sedang duduk dan mengobrol bersama Bunda di teras depan rumah. Louis mengagumi kesederhanaan dan kecantikan Winda. Saat Winda keluar, Louis hanya terpaku menatapnya di kursi tempat duduknya. Sesaat kemudian lamunan Louis dibuyarkan oleh kata-kata Bunda. Jangan lupa apa yang Tante bilang tadi. Baik Tante, saya akan mengingatnya, ucap Louis sambil tersenyum. Winda melirik curiga ke arah Louis dan Bunda secara bergantian. Winda curiga dan merasa penasaran dengan apa yang telah mereka bicarakan tadi. Louis mengajak Winda untuk segera berangkat. Dia tidak ingin membuang-buang waktunya berduaan dengan gadis itu. Mereka berdua segera menuju ke sebuah mall di sebelah timur kota. Mereka menonton film horor yang menjadi pilihan Louis di bioskop. Beberapa kali, Winda mencengkram erat tangan Louis. Terkadang bersembunyi di lengan kekar Louis, sehingga membuat pria itu tersenyum-senyum, bahkan tertawa geli. Di saat waktu adegan berciuman, Winda menundukkan wajahnya yang sedang tersipu malu.
Karena Louis terus memandangi wajah gadis itu. 1,5 jam kemudian, film pun telah berakhir. Louis mengajak Winda makan di sebuah restoran di dalam mall tersebut. Sambil menunggu makanan yang dipesan datang, Louis memegang tangan Winda dan menatapnya. Pria itu ingin mengatakan hal penting kepada Winda. Winda, dulu aku ingin bermimpi untuk bisa menjadi seorang astronot, agar aku bisa dekat dengan bintang. Dan kini setelah bertemu denganmu, impianku itu menjadi kenyataan. Sekarang aku sudah dekat dengan bintang-bintang itu. Terima kasih sudah mengisi hatiku yang penuh dengan bintang. Aku sangat mencintaimu. Louis melihat ekspresi Winda untuk beberapa saat. Ucapan Winda terpotong. Aku tidak memaksamu untuk menjawab isi hatiku sekarang. Aku hanya ingin mengungkapkan semua apa yang ada di dalam hatiku saat ini. Agar kamu tahu kalau aku benar-benar serius menyukaimu. Bukan hanya dirimu. Aku juga merasa nyaman dengan kedua orang tuamu. Berkat beliau, aku bisa merasakan sebuah kehangatan keluarga lagi. Aku tidak berpura-pura untuk menarik perhatianmu. Louis merasa lega, karena telah mengatakan semua perasaan yang ada di dalam hatinya kepada Winda. Tangan Winda bergetar setelah mendengar semua pernyataan dari Louis. Terima kasih atas semua pernyataanmu. Tapi, aku masih butuh waktu untuk menyembuhkan luka di hatiku. Aku tidak mau datang kepadamu di saat hatiku masih terluka. Winda tersenyum sangat manis saat memberikan jawaban kepada Louis. Kamu hanya perlu membuka hatimu untukku. Maka aku akan menyembuhkan luka yang ada di hatimu. Dan aku akan membuatmu menjadi wanita yang paling bahagia karena telah memilihku. Yang perlu kamu ingat, bahwa aku selalu mencintaimu, ucap Louis tersenyum kepada Winda. Kedua bola mata mereka saling beradu. Kini hanya tinggal menunggu waktu di saat hati mereka benar-benar terikat. Setelah selesai makan malam, mereka berjalan-jalan menghirup dinginnya udara malam hari di Jalan Malioboro. Louis meraih tangan Winda, dan menggandengnya di malam yang dingin itu. Winda tersenyum sambil menatap Louis. Setelah puas berjalan-jalan, Louis mengantar Winda pulang sampai ke depan pintu gerbang rumahnya. Setelah sampai di depan gerbang rumah, Louis minta izin untuk mencium kening Winda. Dengan malu-malu dan pipi memerah, Winda perlahan-lahan menganggukkan kepalanya. Ya, sejak Louis menyatakan perasaannya kepada Winda, gadis itu berjanji kepada dirinya sendiri, untuk mulai membuka pintu hatinya untuk Louis. Akhirnya, Louis mencium kening Winda dengan penuh kasih sayang. Hatinya sangat berat untuk pulang meninggalkan Winda. Ingin rasanya selalu berada di sisinya selamanya. Sesampainya di rumah, Winda masuk ke dalam kamarnya dan berbaring di atas tempat tidur. Senyumnya terukir di wajahnya, saat teringat bersama Louis. Di kamar Louis, dia terlihat seperti pria yang paling bahagia di dunia. Karena cintanya mendapat respon yang baik dari Winda. Winda terbangun di pagi hari, karena ponselnya berbunyi. Louis mengirim pesan kepada Winda. Pagi yang cerah kini telah tiba. Yang menggantikan malam dengan begitu indah. Dari waktu ini juga, aku belajar tentang sebuah arti dari kata ikhlas yang sebenarnya. Kuucapkan selamat pagi untukmu. Yang masih saja selalu gengsi untuk bilang sayang. Winda tersenyum-senyum membaca isi pesan dari Louis. Kini pria itu selalu saja bisa membuat Winda tersipu malu. Hahaha. Dasar pria yang aneh. Ternyata dia bisa juga seromantis ini, gumam Winda. Dulu waktu pertama kali mereka bertemu, Winda teringat betapa jutek dan angkuhnya pria ini. Tapi di balik semuanya itu, ternyata dia pria yang begitu lembut, perhatian dan penyayang. Winda turun dari tempat tidurnya dan segera masuk ke kamar mandi. Dia bersiap untuk berangkat bekerja tanpa membalas pesan dari Louis. Biar dia penasaran, batin Winda. Winda duduk di depan teras rumah sambil menunggu taksi online yang habis dia pesan. Setelah beberapa saat, sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Tapi, bukan taksi online yang dia pesan yang datang. Ternyata, itu mobil Louis yang berhenti di depan rumahnya. Louis sudah berpakaian rapi dan sudah siap untuk pergi ke kantor. Dia menyempatkan waktunya untuk mengantarkan Winda berangkat bekerja terlebih dulu. Setelah itu, Louis turun dari mobilnya dan masuk menghampiri Winda. Kenapa kamu datang ke sini? Apa kamu tidak sibuk? Tidak perlu seperti ini. Aku bisa berangkat bekerja sendiri. Winda merasa tidak enak hati, karena Louis memperlakukan dirinya terlalu baik.
Tidak apa-apa. Aku datang ke sini dan ingin mengantarmu, itu atas kemauanku sendiri. Itu tidak masalah buatku, ucap Louis sambil tersenyum. Louis sengaja menurunkan Winda di sebelah mobil silver milik Ari yang sedang diparkirkan. Ketika Louis akan turun dari mobilnya, namun, Winda menahannya. Winda tahu betul sifat Ari seperti apa, dan dia tidak ingin ada keributan. Tidak lama kemudian, Winda turun dari mobil Louis dan berjalan masuk menuju pintu rumah sakit. Setelah turun dari mobil, Ari melihat Winda yang berjalan masuk ke pintu rumah sakit. Ari segera keluar dari mobilnya begitu melihat Winda turun dari mobil di sebelahnya itu. Ari mengejar langkah kaki Winda dan dia melirik ke arah mobil mewah yang baru ditumpangi oleh Winda. Sekilas, Ari melihat ada seorang pria di tempat duduk penumpang yang berarti tadi Winda duduk bersamanya. Ari membatalkan niatnya mengejar Winda. Ari berbalik arah menuju ke kaca jendela mobil mewah itu. Ari mengetuk kaca mobil Louis dengan kasar. Kemudian, Louis menurunkan kaca mobilnya dengan pandangan ke depan dan memakai kacamata hitam tanpa menoleh ke arah Ari. "Siapa kamu? Kenapa bisa bersama Winda? Cepat turun. Aku ingin bicara denganmu." Nada kurang ajar Ari membuat Louis tidak tahan. "Sayang sekali. Waktuku sangat berharga untuk meladeni pria sampah sepertimu," ucap Louis sambil tersenyum sinis, kemudian menyuruh Nico untuk segera menuju ke kantor. Ari yang sangat emosian, tanpa berpikir panjang segera mengendarai mobilnya dan mengejar mobil Louis. Di tengah jalan yang tidak begitu ramai, Ari memotong laju mobil Louis dan memaksa Louis turun sambil menggebrak kaca mobil dengan kasar. Terpaksa Louis turun untuk mempercepat urusannya dengan pria sampah itu. Setelah turun dari mobil, Ari berusaha mencengkram kerah baju Louis. Namun, Louis langsung menangkis tangan Ari dengan cepat. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Ari dengan mudah bersikap tidak sopan terhadapnya. Ari bertambah beringas melihat ekspresi Louis yang begitu dingin dan tetap santai. Ketika Ari sadar tidak mampu melukai Louis, maka, Ari bertanya kepada Louis. "Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Winda?" Ari bertanya dengan nada angkuh. "Aku Louis Putra Adijaya. Tentang apa hubunganku dengan Winda? Itu bukan urusanmu." Louis memberikan penekanan pada kata-katanya. Ari terlihat berpikir sesaat, sambil mengerutkan dahinya. Sepertinya dia pernah mendengar nama itu. "Dek, Adijaya adalah nama perusahaan konstruksi terbesar, dan memiliki beberapa saham di rumah sakit terkenal di kota ini. Karena sebagian dari keluarganya banyak yang menjadi dokter." Setelah Ari mengetahui identitas pria di depannya itu, kemudian Ari terdiam. Tiba-tiba wajahnya memucat. Dia sadar, bahwa pria dengan sebutan Adijaya di akhir namanya itu, bukanlah orang sembarangan yang bisa dia lawan. Jelas ini tidak akan pernah sebanding sampai kapanpun. Melihat Ari yang berdiri mematung, Louis kembali masuk ke dalam mobil dan meneruskan perjalanannya. Sesampainya di rumah sakit, para perawat merasa heran dengan perubahan sikap Ari. Sepanjang hari ini, pria itu lebih banyak melamun dan menjadi lebih banyak diam dari biasanya. Winda pun juga merasakan hal yang sama. Tumben seharian ini Ari tidak membuat masalah dengannya. Dia cenderung lebih banyak diam dan menjaga jarak. Apa yang telah terjadi dengannya? Pikir Winda. Tadi pagi, dia sempat menoleh ke belakang sebelum masuk ke departemen IGD, dan melihat Ari berjalan mendekati mobil Louis. Apakah ada sesuatu di antara mereka? Winda bertanya-tanya dalam hati. Ponsel Winda berbunyi. Ternyata pesan dari Louis. Nanti sore ikutlah denganku ke bandara. Karena Kak Lisa dan Zafran akan datang. Oke. Winda membalas pesan Louis. Winda merasa senang, karena Lisa dan Zafran akan datang ke Indonesia. Dia sudah merindukan mereka berdua. Sore pun telah tiba. Jam menunjukkan sudah jam 5 sore. Mereka berdua dalam perjalanan menuju Bandara Internasional Adi Sucipto. 30 menit kemudian, mereka duduk menunggu di pintu kedatangan. Setelah menunggu beberapa menit, Lisa dan Zafran sudah terlihat keluar dari pintu kedatangan. Seketika itu, Zafran meloncat-loncat kegirangan begitu melihat Winda sudah menunggu kedatangannya. Winda belum sadar kalau di belakang Lisa ada seseorang yang mengikutinya. "Auntie!" teriak Zafran dari kejauhan. Winda membalas lambaian tangannya, wajahnya tersenyum senang melihat Zafran berlari menghampirinya.
Winda, bisik Louis. Ada apa? Jangan terlalu akrab dengan Zafran, kata Louis memperingatkan. Kenapa? Tanya Winda tidak mengerti. Nanti aku cemburu, ucap Louis dengan pandangan ke arah depan. Ih, apaan sih? Winda tersipu malu.